Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya, bersama saya di sini Dendi Kurniawan di kuliah semi online Universitas Sains dan Teknologi Komputer Universitas Telkom. Kuliahnya menyenangkan. Baik, kita memasuki pertemuan yang ke-10 ya teman-teman ya. Di dalam mata kuliah Data Warehouse kita akan membahas mengenai kualitas data. Ya, bagi teman-teman semua yang sudah bergabung, bisa untuk menyiapkan alat tulisnya ya, untuk mencatat hal-hal penting yang mungkin bisa dicatat nanti ketika saya menjelaskan di dalam pertemuan yang ke-10. Baik, materi hari ini yaitu kualitas data. Apa sih manfaat dari kualitas data? Ya, kenapa kualitas data ini sangat penting? Ada beberapa hal yang bisa dijadikan acuan ya, atau faktor-faktor ya. Yang pertama itu bisa meningkatkan percayaan diri dalam pengambilan keputusan. Nah, dengan data yang berkualitas, data yang valid, data yang sesuai dengan kebutuhan dan relevan, ini akan sangat membantu dalam hal pengambilan keputusan. Selain itu juga bisa memperbaiki pelayanan kepada customer. Data yang berkualitas akan memberikan layanan yang baik untuk customer, karena data-data yang diharapkan oleh customer itu adalah data yang sesuai dengan atau menjadi harapan dari customer ya, karena mungkin pelayanan nanti customer memberikan feedback atau umpan balik ya, atau memberikan review ya terhadap pelayanan yang telah kita berikan, sehingga kita memiliki data-data penilaian dari customer dan bisa jadikan tolak ukur ya, apakah yang kita lakukan saat ini itu sudah sesuai atau sudah membuat customer itu nyaman, puas atau belum. Yang ketiga ini meningkatkan kesempatan untuk memperbaiki kinerja. Dengan kualitas data yang bagus, kinerja akan meningkat, kemudian juga bisa untuk mengurangi resiko keputusan yang berbahaya. Artinya keputusan-keputusan yang diperoleh dari data yang kurang berkualitas ini akan menimbulkan hal-hal atau permasalahan atau problem yang bisa sampai ke segi negatif ya, bisa membahayakan dalam mengambil keputusan. Nah, kalau tidak tepat nanti bisa oleng ya perusahaan yang kita kelola ini. Selain itu, dengan kualitas data itu bisa mengurangi resiko dari mengurangi biaya ya, terutama untuk pemasaran atau marketing ya. Nah, ini bisa mendapatkan efisiensi atau efektivitas dari pemasaran. Kemudian mengembangkan strategi untuk pembuatan keputusan. Artinya kalau ingin mengambil keputusan itu didasarkan atas data yang berkualitas. Jadi tujuannya adalah dengan data yang berkualitas, nanti ketika mengambil keputusan itu juga keputusannya dapat berkualitas juga ya, maka semakin baik. Selain itu juga bisa meningkatkan produktivitas dengan memangkas beberapa proses. Dengan data-data yang berkualitas ini bisa lebih produktif, bisa memangkas proses-proses yang lain, karena data yang berkualitas ini bisa didapatkan dan bisa menghindari efek komplikasi dari data yang terkontaminasi. Jadi kan ada data-data yang mungkin data yang terkontaminasi dengan data lain, sehingga akan kompleks ya untuk pengolahannya ya, atau perlu dipisahkan dulu ya, difilter ya sebelum diproses, agar data ini tidak terkontaminasi dengan data yang lain. Nah, kemudian kaitannya dengan kualitas data, ada sedikit perbandingan antara akurasi dan kualitas. Ya, jadi ada perbedaan data yang berkualitas dan data yang akurasi. Ya, jadi kalau akurasi itu keakuratan ya, kalau kualitas ya berkaitan dengan baik buruknya data itu ya, kualitasnya ya. Ya, akurasi ini untuk operasional database.
Jadi data akurasi ini adalah data transaksi, data harian yang digunakan untuk pesanan, order, kemudian persediaan, transaksi pada inventory. Nah, itu sifatnya akurat. Nah, untuk data warehouse ini sifatnya berkualitas. Jadi akurat atau valid itu harus ada di database operasional. Ketika nanti database operasional ini akan ditransformasi ke dalam data warehouse, maka data tersebut harus berkualitas. Kemudian akurasi ini sesuai dengan entitasnya. Jadi untuk entitas apa? Kalau data barang, di situ akan diinput data barang. Kalau data transaksi, ya data transaksi, yaitu sesuai entitasnya, ya. Jadi sesuai nama tabelnya. Itu kalau di dalam database. Kalau kualitas itu sesuai dengan kegunaan. Jadi data yang berkualitas itu lebih kepada fungsinya, bahwa data itu bisa digunakan untuk pengembalian keputusan misalkan. Jadi lebih bermanfaat untuk penggunanya gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau akurasi ini ada elemen data atau bagian ya, atau komponen. Ini harus akurat ya, elemen data. Kalau berkualitas itu sesuai dengan representasi bisnis. Jadi kaitannya dengan istilahnya konseptual ya, bahwa data ini setiap elemennya itu berkualitas ya. Produk barangnya diisi dengan sesuai, nama barangnya diisi sesuai, itu namanya akurat. Ya, setelah ini akan digunakan data warehouse harus sesuai dengan representasi bisnis. Representasi bisnis itu apa? Misalkan untuk inventory, bahwa data-data yang sudah diinginkan yang berkaitan dengan data barang di persediaan itu bisa merepresentasikan proses bisnis. Misalkan untuk mendapatkan jumlah stoknya, misalkan untuk mendapatkan produk, berapa jumlah produk yang sudah dikirim kepada customer-nya. Nah, ini berkaitan dengan kualitas sesuai dengan representasi bisnis. Nah, kemudian untuk akurasi ini lebih didefinisikan menggunakan teknologi. Bagaimana mendefinisikan data secara konseptual menggunakan teknologi. Sementara kalau kualitas itu terhubung tidak hanya dalam satu data tapi keseluruhan sistem. Nah, ini datanya berkualitas ya, tidak hanya digunakan kebutuhan yang sifatnya operasional harian, tapi keseluruhan sistem ya di dalam data warehouse, melibatkan banyak data warehouse melibatkan banyak database ya, banyak tabel di sini ya, karena keseluruhan sistem. Ya, kemudian ada database elemen data menyesuaikan dengan batasan data tervalidasi. Sementara di akurasi yang lain, masing-masing data memiliki tipe data yang sesuai. Jadi tipe datanya harus sesuai, karena ini syarat ya, agar akurat. Ya. Nah, ini untuk menentukan data itu akurat atau tidak ya. Jadi data itu sesuai enggak dengan nama tabelnya, kemudian kolomnya, kode barangnya gitu ya. Tipe datanya apa, integer atau varchar atau yang lainnya gitu ya. Oke, bentar teman-teman. Nah, sementara untuk kualitas ini lebih ke form dan data konsisten terhadap keseluruhan sistem. Jadi lebih tinggi lagi ya. Jadi di dalam form itu berisi beberapa data dan ada konsistensi di situ. Tidak ada perubahan pada proses-proses yang ada mulai dari awal sampai akhirnya, itu tetap konsisten. Artinya datanya itu yang diinput, yang diolah itu, yang dihasilkan itu sama.
Nah, kemudian ada beberapa indikator ya. Itu data yang berkualitas itu yang pertama itu ada akurat ya. Yang pertama itu akurat atau akurasi yang sudah kita sebutkan juga tadi ya. Salah satu indikator penting, data yang tersimpan nilainya benar. Itu artinya akurat. Misalkan nama cocok dengan alamatnya. Ini akurat. Jadi alamat seorang konsumen sesuai dengan nama alamat dengan konsumen tersebut. Jadi nama yang ini alamatnya di mana saja, gitu ya. Si A ini memiliki cabang di mana saja, itu harus akurat semua. Dan tidak sampai salah kirim, ya. Misalkan nanti cabang yang A ini dikirim produk ABC, cabang yang B ini dikirim EF, gitu ya. Jangan sampai terbalik-balik nanti ya. Itu harus akurat juga. Kemudian indikator yang kedua ada domain integrity. Integrity ini adalah nilai atribut yang sesuai batasnya yang diperkenalkan. Misalkan katakan domainnya jenis kelamin itu ada dua, laki-laki dan perempuan. Terus kemudian ada apa ya, penyimpanan nomor konsumen atau akun ya. Misalkan ada nomor rumah dan nomor HP, terus email, ya itu harus sesuai. Yang ketiga di sini ada tipe data. Nilai data disimpan dalam tipe data yang sesuai. Misalnya data nama disimpan dengan tipe teks, tanggal tipe date, ya. Jadi jangan sampai salah, ya. Kalau teks itu berarti sebenarnya string gitu ya. Kemudian kalau jenis kelamin mungkin bisa disimpan dengan data karakter ya atau string ya, laki-laki perempuan gitu. Nah, selanjutnya indikator yang keempat ada konsisten ya. Sifatnya harus konsisten. Nilai dari sebuah file data akan sama semua dalam berbagai berkas. Misalkan file produk A dengan kode 123 itu akan selalu sama di kodenya di setiap berkas lain. Jadi kalau ada penyimpanan di tabel misalkan ya, di database A ada tabel produk, kemudian ada file produknya misalkan kodenya 123, maka di database yang lain kalau ada penyimpanan produk A ya kodenya harus sama 123 ya, meskipun ini lintas sistem informasi ya atau bagian beda departemen, tapi harus tetap sama ya kodenya. Kemudian redundansi ya, jadi data redundant ini tidak dibolehkan ya, karena data ini akan menyimpan di dalam media simpan ya, atau di dalam satu tabel itu dia akan menyimpan data yang sama, itu nggak boleh ya. Untuk data yang sama ini harus di filter dulu ya, harus di primary key dulu tabelnya agar dia tidak bisa diisi data yang sama ya, datanya tidak boleh lebih dari satu. Jika ada data yang diinputkan sama, maka nanti yang kedua itu nggak bisa diinputkan lagi. Nggak boleh ada kode data yang sama, kayak nomor HP, nomor KTP itu ya, itu kan antara satu orang dengan orang lain nggak boleh ada yang sama. Ya harus berbeda. Nah, kemudian yang selanjutnya ada completeness. Ini tidak ada atribut salah yang diberikan dalam sistem. Artinya atributnya lengkap yang ditulis. Kalau itu opsional baru boleh dikosongkan. Tapi kalau ada berbintangnya gitu ya, itu wajib diisi ya. Biasanya kan kalau di sistem kan itu kan ada null dan not null itu ya. Kalau not null itu tidak boleh kosong ya, meskipun nanti tidak diisi harus dinilai ya, meskipun nilainya straight ya atau nol gitu ya. Nah, ini data-data yang seperti ini, completeness ini adalah salah satu data yang berkualitas ya. Kemudian masih ada data yang lain ya.
indikator yang lain, duplikasi ya, tidak ada baris record yang sama dengan satu sistem. Jadi nggak boleh menyimpan 2 record, 3 record atau lebih untuk data yang sama. Ini nanti akan menghasilkan redundant juga ini ya, sama seperti tadi ya, duplikat. Nah, ini harus diatur biar tidak menjadi data yang sama ya. Kemudian yang ke-8, conformance to business rules. Ini harus sesuai dengan bisnis yang berlaku ya. Misalkan di bank loans untuk BL-nya itu lebih atau 0. Ini kaitannya dengan pinjaman untuk nasabah ya, nasabah bank. Kalau ini pinjaman baru, otomatis itu balance ya. Kemudian selanjutnya ada struktur definiteness. Ini dapat didefinisikan strukturnya. Misalnya nama terdiri dari first name, nama tengah ya, dan nama akhir. Jadi kalau di dalam sistem itu ada first name, middle name, dan last name, itu disebut dengan structural definiteness. Kalau nama jalan itu harus ada nama jalannya, ada nomor gedungnya, kelurahannya, kecamatannya ya. Itu contoh structural definiteness. Kemudian ada data anomali. Nah, ini perlu diperhatikan, sebuah field hanya digunakan sesuai kegunaannya. Contoh, field address 3 digunakan untuk mencatat baris ketiga dalam alamat, bukan untuk telepon atau fax. Nah, jadi address 3 ini mungkin ada alamat cabang untuk suatu perusahaan. Tidak boleh address 3 ini atau alamat ketiga ini ditulis nomor telepon atau nomor fax, itu nggak boleh. Itu disebut data anomali. Karena akan terjadi kesalahan pengisian value ya dari atribut address ya, seharusnya alamat tapi diisi nomor telepon. Selanjutnya ada clarity ya, kejelasan arti, kegunaan, dan cara penulisan sebuah data. Ini menggunakan penamaan khusus, jadi harus clarity, harus sesuai dengan fungsi atau kegunaannya. Lalu indikator yang selanjutnya adalah template. Bagaimana mempresentasikan faktor dari data yang dimasukkan. Jika ada digunakan per hari, maka data pada warehouse harus juga dibuat per hari. Tujuannya untuk mendapatkan input data yang sesuai dengan database transaksional. Ya, mungkin ini tapi bisa diatur ya, untuk inputnya mungkin laporannya bisa di per minggu, per bulan gitu ya. Oke, kita melihat indikator yang selanjutnya ada usefulness. Ini setiap data harus benar digunakan oleh user. Jadi usefulness ini bisa bermanfaat dan harus digunakan ya, agar data yang dihasilkan nanti berkualitas. Kemudian ada kepatuhan terhadap integritas data atau adherence to data integrity. Bagaimana data ini mempunyai integritas, siapa yang boleh akses dan bisa merubah data, itu diatur, usernya siapa yang bisa melakukan perubahan data ini. Jadi integritas data ini bisa dijaga. Jadi tidak semua data ini bisa dijaga oleh semua karyawan atau pegawai ya, pegawai dengan jabatan tertentu saja yang bisa mengubah data ini, yang bisa mengedit data ini. Tapi pegawai jabatan staff itu nggak boleh untuk mengubahnya, mungkin hanya bisa untuk melihatnya saja. Nah, kemudian ada rules, ini adalah aturan ya, taat pada aturan keterhubungan data. Indikator data berkualitas itu taat pada data ya, gitu ya. Taat pada aturan, maaf ya, taat pada aturan.
Baik teman-teman, sampai sini bisa dipahami ya. Ini masih setengah ya. Oke ya, jadi contoh ini ya, pada aturan ini misalkan pembeli memberi barang ya. Nah, pembeli ini nanti kan penjual ini akan mencatat apa ordernya yang dilakukan si pembeli itu ya. Data konsumen ya, data konsumen akan mencatat konsumennya, identitas konsumennya siapa, alamatnya mana, nomor HP-nya mana. Kemudian data barangnya akan mencatat barang apa yang dipesan, jumlahnya berapa ya, mau diminta hari apa, dikirim hari apa. Nah, oke, kita lihat sejenak dulu teman-teman. Oke, baik. Apa sih manfaat dari meningkatnya kualitas data? Ya, jadi manfaat dari meningkatnya kualitas data ini yang pertama ada analysis with timely information. Jadi melakukan analisa berdasarkan informasi-informasi yang timely, yang sesuai dengan waktu dan kebutuhannya untuk analisis informationnya. Ya, contohnya analisis shipping, ya, analisis pengiriman, analisis kerugian, keuntungan. Nah, kemudian selain itu yang kedua ada better customer service. Pelayanan customer lebih baik lagi. Newer opportunity, kesempatan ya, kesempatan hal-hal baru ya. Mungkin dengan data yang berkualitas ini memunculkan apa namanya? Opportunities itu ya. Kemudian ada reduce cost and risk. Mengurangi biaya dan mengurangi resiko. Karena data yang berkualitas ini akan tidak perlu diolah lebih banyak lagi ya, atau tidak perlu diproses dengan alur-alur khusus ya, maksudnya alur-alur tambahan lagi ya. Ya memang harus menggunakan alur khusus, tapi ya tidak menggunakan waktu yang lama gitu ya. Improve productivity, meningkatkan produktivitas dari para penggunanya. Lalu reliable strategic decision making, reliable untuk mengambil keputusan. Ada strategi untuk mengambil keputusan yang bersumber dari data yang berkualitas. Tentunya juga akan menghasilkan data yang berkualitas juga ya, atau keputusan yang berkualitas juga. Di sini ada beberapa challenge, tantangan dalam membangun kualitas data. Di sini data warehouse challenge kaitannya dengan data base perform ya, persentasenya, percent of respondent yang diminta untuk menjawab terkait dengan kualitas data ya. Ternyata data quality ini persentasenya yang paling besar, hampir 50% dari responden menyatakan data quality ini penting ya. Di atasnya ada data modeling, pemodelan data, yang membuat struktur data, membuat database seperti apa, tabel-tabelnya, lalu user expectation, ekspektasi pada user, lalu ada data transformation. Di atasnya lebih kecil ya, transformasi data ini 25% ya, ada aturan bisnis 22% ya, ada manajemen ekspektasi ya, ini lebih rendah lagi dibandingkan data quality ya, karena data-data konsumen itu harus berkualitas ya. Ya paling rendahnya database performance ya, ini kaitannya dengan server ya, dari database-nya.
Semakin bagus servernya juga sebenarnya mendukung ya untuk proses yang lainnya. Nah, kemudian ada macam permasalahan dalam menjaga kualitas data. Di sini untuk menjaga kualitas data, ada problem yang pertama adalah dummy values in fields. Jadi nilai dummy, nilai sampel ya, atau nilai contoh yang ada di dalam fields, ini harusnya dihilangkan ya. Kalau definitif ini kode pos ini jangan diisi nilai dummy ya 7777. Ini kode pos mana ya? Ini disesuaikan aja dengan 5 digit kode pos di daerah kita ya, atau di daerah customernya ya. Kemudian absence of data values, alamat tidak terbagi menjadi region ya, tidak terbagi menjadi beberapa regional ya, ada kelurahan atau kecamatan ya, atau provinsi ya. Ya, yang bagus adalah itu nama jalan, kemudian nomor rumah atau nomor gedungnya, terus diikuti apa? Kelurahan, kecamatan, dan seterusnya gitu ya, yang urut ya. Tidak ada yang tertinggal, harus diisi semua, jangan hanya Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Kendal ya, itu nomornya berapa nanti kan sulit untuk mencari gedungnya ya. Atau hanya ditulis nama jalan dan nomor gedungnya, tidak ditulis nama kotanya. Nah, itu kan setiap kota memiliki nama jalan yang sama ya, bahkan di kota yang sama pun bisa aja memiliki nama jalan yang sama, mungkin beda di kecamatannya. Kemudian isi komentar pada customer contact field ya. Unofficial use of field, field yang digunakan tidak sesuai dengan unofficial ya. Jadi tadi seperti address 3 itu ya, diisi dengan nomor HP itu tidak sesuai ya. Kemudian peningkatan nilai yang berubah, LP jadi PW. Jadi jangan sampai ini ya, laki-laki perempuan itu menjadi pria wanita gitu ya. Kalau laki-laki ya laki-laki terus, jangan pria, nanti bisa terbalik-balik ini ya. Kita menggunakan gendernya itu apa singkatannya, boleh sih disingkat tapi konsisten ya, tidak boleh berubah. Kalau laki-laki perempuan terus ya itu terus LP terus, jangan berubah menjadi P dan W ya, pria wanita. Nah, itu tidak sesuai nanti ya. Kemudian masalah yang lain adalah contradicting value, alamat tidak sesuai dengan kode pos. Ini kontradiktif. Kode pos itu harus relasi langsung dengan sebuah alamat. Maka kode pos itu harus tepat, harus sama. Kemudian waktu kerja maksimal 365 hari, tidak boleh lebih juga ya, waktu kerja maksimal ya. Kalau kurang boleh ya, karena di sini pokoknya maksimal. Kemudian kode PK hanya 5 digit, tapi data yang mau dimasukkan lebih dari 100.000. Ini macam-macam persoalan ya, menjaga kualitas data ini. Kemudian kode produk A 563 di depth sales, tapi di depth queue produk A itu berubah. Nah, ini juga nggak boleh ya, harus sesuai ya. Produk A itu kalau 563 ya, itu juga nanti di tempat lain itu juga harus sama ya, harus disamakan ya. Kayak tadi ya, laki-laki dan perempuan, L dan P ya, tidak boleh berubah menjadi pria dan wanita atau P dan W. Nah, macam-macam yang selanjutnya, di sistem suatu kodenya L dan P, tapi di sistem lain bisa 1 dan 2, atau juga LK dan PR ya. Inconsistent value, tidak konsisten
dalam memberikan nilai. Ya, entah itu singkatan, entah itu tidak. Ya, kalau kita ingin menginputkan, itu kita sebenarnya memiliki SOP ya. Dicatatlah data-data untuk gender itu yang dimasukkan laki-laki dan perempuan. Jelas di situ mau disingkat L dan P atau LK dan PR. Ya, nanti yang lainnya juga sama ya. Incorrect value, tinggi badan 20. 20 itu maksudnya 20 meter atau 20 apa? Ya, 20 cm atau in. Ya. Itu juga harus ada kejelasannya berapa senti atau berapa in ya, atau berapa meter ya. Kemudian multipurpose field. Satu field diisi oleh depth yang berbeda, dapat berbeda arti dan fungsi. Ya, ini satu field diisi oleh beberapa depth ya. Itu nanti bisa memberikan arti yang berbeda, yang memberikan nilai yang sifatnya itu, nah itu kok isinya kok seperti ini. Nanti di kemudian hari kita sendiri mungkin juga yang menginputkan akan mengalami kebingungan, loh kok isinya seperti ini maksudnya apa ya kemarin ya. Jadi yang jelas ya, penggunaan kode data yang berbeda harus diintegrasikan ya, harus disesuaikan, diselaraskan ya. Makanya kalau bagian entry data itu biasanya ada nggak di sini yang bekerja sebagai entry data? Di situ tuh biasanya di komputernya itu banyak stiker-stiker ya, stiker-stiker untuk catatan atau note-note, yang mana ketika kondisi seperti ini tuh kodenya berapa ya, kondisi seperti ini tuh kodenya berapa ya, dia catat di kertas kecil kemudian ditempelkan di layar monitor. Ada yang seperti itu nggak di sini? Mungkin ada ya yang kerja di entry data gitu ya, karena kalau kita simpan di komputer sebenarnya juga bisa ya, tapi kita harus membuka filenya. Tapi kalau catatan itu ada di luar komputer kan kita tinggal melihat langsung bisa ya, apalagi kalau kode-kode itu sangat sering digunakan ya. Oke, itu mungkin teman-teman untuk macam permasalahan dalam menjaga kualitas data ya di pertemuan yang ke-10 dalam mata kuliah data warehouse ini. Bila mana ada yang tanyakan, oke, silahkan teman-teman bisa tanyakan di grup WA ya, atau bisa berdiskusi langsung dengan saya ya, bisa WA saya ya. Tapi saya harapkan konsultasi di grup WA dulu ya, biar nanti ketika ada pertanyaan lain juga teman-teman yang lain bisa mengetahui ya, tidak tanya hal yang sama. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa presensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.